Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa kekurangan suatu apapun. Pada video pembelajaran hari ini, kita masih mempelajari mengenai teks editorial. Pada pertemuan sebelumnya, teks editorial ini sudah kalian pelajari strukturnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari kaidah kebahasaannya. Setelah kalian mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan dari teks editorial ini, harapannya kalian nanti akan dapat membuat sebuah teks editorial yang baik. Sebelum itu, kita berliterasi sedikit. Ada kata-kata yang menarik dari novel J.K. Rowling. Ya, jadi ini adalah tokoh fiksi Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, atau biasanya kita mengenalnya sebagai Dumbledore untuk yang sudah menonton atau membaca buku atau filmnya Harry Potter. Bapak kutipkan sedikit kutipan di sini yang sangat menarik perhatian Bapak. Words, in my humble opinion, are the most inexhaustible source of magic we have. Jadi, kata-kata, ya, menurut Dumbledore, ini sebenarnya menurut J.K. Rowling berarti ya, karena ini adalah sebenarnya tokoh fiktif, tetapi dari siapapun kata-kata yang baik itu keluar, ya kita ambil, gitu ya. Kata-kata, menurut opininya, adalah kekuatan yang paling tidak terbatas, ya, kekuatan magic, kekuatan sihir yang paling tidak terbatas yang kita punyai. Ada alasan mengapa J.K. Rowling melalui tokohnya Dumbledore menyampaikan ini. Sedikit Bapak kutipkan dari bagaimana kuatnya kata-kata. Kata-kata itu punya kekuatan besar, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Menurut psikolog James Pennebaker mengungkapkan bahwa penggunaan kata-kata dalam pengungkapan diri dapat membantu penyembuhan psikologis seseorang. Penyembuhan yang dimaksud adalah penyembuhan dari trauma dalam mengungkapkan perasaan, menemukan makna yang dalam, dan memperoleh perspektif yang luas tentang kehidupan. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa menulis tentang peristiwa yang menyakitkan dapat menjadi semacam terapi. Dan ini terjadi pada mantan presiden kita, almarhum Bapak B.J. Habibie. Karena saking sedihnya ditinggal oleh pasangannya, Ibu Ainun, dia menulis buku. Dan itu merupakan sebuah terapi untuknya agar dia dapat lepas dari rasa bersalahnya ketika dia bekerja menjadi presiden. Dia banyak menghabiskan waktu di luar daripada di rumah. Jadi dia dapat sedikit mengurai rasa bersalahnya. Dan itu merupakan sebuah terapi untuknya. Selain menulis, membaca juga memiliki dampak yang kuat pada seseorang. Penelitian ahli saraf UCLA, Daniel Siegel, telah mendeskripsikan bahwa puisi dapat membuat seseorang menjadi lebih berhati-hati dan memungkinkan seseorang dapat melihat dirinya sendiri serta dunianya dalam perspektif baru. Penelitian juga menunjukkan bahwa membaca cerita dapat menciptakan empati yang lebih besar. Yang Bapak bicarakan bukan hanya menurut Bapak, tetapi itu berdasarkan penelitian-penelitian. Jadi kata-kata itu memang sangat kuat. Makanya di persekolahan ini sangat tidak baik kalau kita melakukan perundungan atau bullying pada teman-teman kita. Seperti apapun, ringan atau berat, itu akan menjadi pikiran untuk teman-temannya. Sekuat itulah kata-kata, makanya sampai dituliskan kata-kata seperti ini. Oke, itu literasi sederhana kita. Bapak yang mengutipkan, kemudian Bapak sedikit menjelaskan, dan mungkin kalian juga punya pendapat. Menurut kalian,
Kata-kata itu sekuat apa? Silakan direnungkan. Kita lanjutkan ke pembelajaran. Berhubungan dengan teks editorial, nah teks editorial ini juga dapat berpengaruh besar pada pembacanya. Kita dapat mengungkapkan opini kita yang diperkuat dengan fakta melalui teks editorial, sehingga orang lain itu juga akan terpengaruh dengan pikiran kita. Tentu saja pikiran yang positif dan baik, serta bertanggung jawab. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah menganalisis unsur kebahasaan teks editorial dengan kritis dan semangat, agar dapat merancang teks editorial yang kreatif, inovatif, serta bertanggung jawab. Seperti yang Bapak sebutkan sebelumnya, kita mempelajari struktur, kemudian mempelajari kaidah kebahasaannya, agar dapat menulis teks editorial yang baik. Ada 4 kaidah kebahasaan yang biasanya muncul dalam sebuah teks editorial. 4 kaidah kebahasaan ini biasanya hampir selalu muncul dalam satu teks editorial. Kaidah kebahasaan yang disebut adalah adverbia frekuentatif, konjungsi verba atau kata kerja yang nanti akan terbagi atas material, mental, dan relasional, kemudian modalitas. Kita mulai dari adverbia frekuentatif. Sebelum membaca penjelasan di bawah, kita pecah dulu. Adverbia atau adverb adalah kata keterangan. Frekuentatif berhubungan dengan sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan menunjukkan waktu. Sehingga dalam teks editorial pasti ada adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif adalah adverbia yang mempertegas ekspresi kepastian. Dalam tradisi struktural fungsional linguistik atau SFL, hal ini sering juga disebut modalitas. Contoh adverbia frekuentatif adalah selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, dan kerap. Tidak usah pusingkan pengistilahan kebahasaan yang Bapak gunakan di sini. Coba lihat secara sederhana pada contohnya. Selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, dan kerap. Kata-kata ini digunakan untuk mempertegas ekspresi kepastian. Kalau hal ini sudah biasa dilakukan, maka ada satu kebiasaan itu biasa dilakukan, maka kebiasaan tersebut biasanya berulang. Dan itu fungsinya untuk mempertegas ekspresi kepastian. Inilah adverbia frekuentatif. Kata keterangan yang frekuentatif, yang muncul tidak hanya sekali tetapi beberapa kali. Dan biasanya digunakan pada teks editorial untuk mempertegas ekspresi kepastian. Selanjutnya, konjungsi. Pada kelas 12 ini seharusnya Anda semua sudah sering mendengar kata konjungsi. Konjungsi secara sederhana adalah kata hubung. Konjungsi yang digunakan pada teks editorial adalah konjungsi eksternal temporal, konjungsi internal penegasan, dan konjungsi kausalitas sebab akibat. Sekali lagi, tidak usah pusingkan mengenai pengistilahan bahasa yang Bapak gunakan. Coba perhatikan contohnya, pasti akan lebih mudah karena sangat biasa kalian dengarkan. Contoh pada konjungsi eksternal temporal. Pertama, kedua, berikutnya, kemudian setelah itu. Temporal. Tempo tentunya berhubungan dengan waktu. Eksternal, karena dia biasanya dipakai di awal kalimat. Itu untuk pengistilahan. Bagaimana dengan yang internal? Kita lihat contoh konjungsi penegasan. Yang eksternal ada bahkan, selain itu, yang biasanya digunakan di awal kalimat. Kalau internal, dia biasanya menghubungkan antara dua kalimat yang digabungkan, atau dua klausa, atau bisa saja dua frasa. Begitu juga dengan konjungsi kausalitas, because, kalau kalian sering dengar bahasa Inggris untuk lebih mudah diingatnya, kausalitas adalah sebab akibat. Untuk eksternalnya biasanya menggunakan kata-kata oleh karena itu,
Jadi, oleh sebab itu, dengan demikian. Untuk kata-kata internalnya adalah karena, sehingga. Konjungsi internal persyaratan atau pengandaian, ada kata-kata agar, ada kata supaya, yang biasanya digunakan di tengah di tengah dua kalimat atau di tengah dua kata. Kita lanjutkan yang ketiga, verba atau biasanya kita kenal sebagai kata kerja. Ada tiga verba yang biasanya sangat sering muncul. Ya, biasanya sering muncul pada teks editorial, yaitu verba mental, verba material, dan kata kerja relasional. Sebelum membaca pengertiannya secara keseluruhan, verba mental dan material adalah verba yang saling bertolak belakang. Kalau mental itu mengekspresikan sikap atau respon, artinya kegiatannya tidak dilakukan. Contohnya, berpikir. Kemudian, sesuatu yang tidak dilakukan. Itu contoh untuk verba mental. Menangis, tertawa, dan yang lain-lain untuk contoh verba mental. Sedangkan untuk verba material, nah ini tindakan fisik. Bapak pertegas dengan mencetak tebal di sini adalah tindakan fisik. Sehingga mental dan material ini adalah sesuatu yang berlawanan. Kalau verba mental tadi contohnya adalah berpikir misalnya, kemudian menangis, tertawa, ketakutan, dan yang lain-lain. Sedangkan untuk verba material adalah tindakan fisik. Biasanya berupa perbuatan fisik dari partisipan. Misalnya menulis, berjalan, olahraga, melakukan kegiatan-kegiatan fisik. Dia termasuk ke dalam verba material. Sedangkan kata kerja relasional adalah kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung, relasi di sini. Makanya diistilahkan dengan relasional. Dia menghubungkan antara subjek dan pelengkap. Sebuah kalimat yang mengandung kata kerja relasional harus mengandung pelengkap. Jika tidak, maka kalimat tersebut akan terlihat rancu atau tidak pas. Bapak contohkan, adik, ada sebuah kalimat ya, adik bermain bola. Adik sebagai subjek, kemudian bermain di situ sebagai verba, dan dia berfungsi menduduki verba relasional karena dia menghubungkan antara adik dan bola. Kalau dihilangkan, maka kalimat tersebut menjadi tidak pas atau terlihat rancu. Adik bola. Silakan mencari contoh-contoh lainnya untuk verba mental, material, dan relasional. Selanjutnya, modalitas. Nah, modalitas ini berhubungan juga dengan kaidah kebahasaan yang pertama tadi. Modalitas adalah cara penulis menyatakan sikap dalam sebuah komunikasi. Beberapa bentuk modalitas diantaranya adalah memang, niscaya, pasti, sungguh, sangat, tentu, tidak, bukan untuk menyatakan kepastian. Agaknya, barangkali, mungkin, rasanya, rupanya untuk menyatakan kesangsian. Semoga, mudah-mudahan untuk menyatakan keinginan. Jangan untuk menyatakan pelarangan. Mustahil untuk menyatakan keheranan. Dalam teks editorial, modalitas merupakan salah satu piranti lingual untuk berargumentasi. Piranti lingual untuk peristilahan di sini Bapak sebutkan tadi adalah alat untuk berbahasa. Tentu saja dalam teks editorial dia digunakan untuk berargumentasi, mempersuasi atau mengajak, dan membangun opini atau cara pandang dan mencerminkan sikap disposisi terhadap topik aktual yang disoroti media massa. Dengan kata sederhana, modalitas adalah alat berargumentasi
alat kita untuk menyampaikan argumentasi, mempersuasi, atau membangun opini. Ya, dengan contoh-contoh kata seperti ini. Sekali lagi, jangan pusingkan istilah kebahasaannya, tetapi coba lihat contohnya terlebih dahulu. Maka kalian akan lebih mudah untuk memahami istilah kebahasaannya. Baik, sampai di sini kita kembali ke pertemuan. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak dengan baik.